Haleluya, shalom. Mari kita semakin agresif dengan firman Tuhan. Kita lanjutkan gerakan membaca Alkitab rutin kita setiap hari. Dan kita renungkan Lukas pasal yang ke-9 ayat 62. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Tidak ada petani yang sedang membajak tanahnya, kemudian dia suka tengok ke belakang, menoleh ke belakang. Artinya, petani itu, orang itu sedang tidak fokus. Tidak single fokus, tapi fokusnya kemana-mana. Bisa double fokus, bisa triple fokus, dan seterusnya. Dan orang yang seperti itu, petani itu bisa salah bajak, bisa salah jalan, bisa berbelok tanpa ia sadari ketika ia sedang membajak. Seorang petani yang sedang membajak harus senantiasa melihat ke depan supaya ia membajak dengan baik, dengan alur yang benar, dengan alur yang lurus, alur yang sesuai. Kalau tolah-toleh, maka akan ada banyak bagian tanah yang tidak terbajak, dan akibatnya tanah itu menjadi tidak bagus, tidak baik untuk ditaburi benih. Hasilnya pun tidak maksimal. Ia tidak bisa menuai dengan baik, tidak menuai dengan maksimal. Ya, dan Tuhan itu nggak respect ya dengan orang yang salah fokus, yang tidak single fokus, yang banyak fokus kemana-mana, tidak menomorsatukan Tuhan. Surga bisa reject kepada orang yang tidak maksimal karena tidak single fokus tadi itu. Itu sebabnya ayo melalui firman ini kita jaga fokus kita kepada Tuhan. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Semakin kita menghidupi rencana Tuhan dalam hidup kita, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Fokus pada tujuan akhir kita, yaitu apa? Surga, kekekalan bersama Tuhan Yesus. Kalau kita telah berencana untuk mengikut Tuhan Yesus dan mau menuai bersama Tuhan, maka kita tidak boleh menoleh, menengok ke belakang, yaitu pada kehidupan dunia, serta merindukan dunia lagi. Jika kita suka menoleh ke belakang, seperti yang pernah istri Lot lakukan ketika Tuhan bilang, lurus terus, maju terus, jangan menoleh, jangan tengok ke belakang. Maka istri Lot nggak fokus, akhirnya mati jadi tiang garam. Orang-orang seperti itu tidak layak untuk kerajaan Allah. Lukas 9 ayat 62. Bapak Ibu, saudaraku, menoleh ke belakang cenderung membuat orang mengundurkan diri. Dan mengundurkan diri dari Tuhan sama dengan kehancuran. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, berada di padang gurun, maka saat-saat itu mereka nggak tahan, mereka merindukan Mesir, ngomel-ngomel terus di padang gurun, pengen balik ke belakang. Dan Tuhan tidak berkenan. Mereka yang merindukan Mesir, yang ngomel-ngomel, pengen balik ke belakang, akhirnya dihabisi, dibinasakan di padang gurun. Keluaran 14, bangsa Israel pernah berkata, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Seperti itu orang yang menengok ke belakang, ya. Orang yang tadinya mengarahkan pandangan ke atas, kemudian ia menoleh ke tempat lain, maka orang itu tidak layak bagi surga, bagi kerajaan Allah. Tetapi kita yang lebih fokus, tetap fokus, tidak berpaling kepada dunia, ya, dunia yang bicara tentang hidup dalam keberdosaan, kita yang tetap bertahan sampai pada kesudahannya, tetap single fokus pada Tuhan Yesus,
maka orang-orang itu, saya dan saudara, akan memperoleh keselamatan. Maka kita harus mengambil keputusan itu. Jangan hidup di manusia lama. Jangan tengok lagi hidup baju lama manusia lama kita. Jangan ingat nikmatnya dosa di masa lalu, supaya kita tidak menjadi lemah dan kembali jatuh di dalamnya. Jangan memberikan fokus utama kepada hal-hal yang dulu menjadi perhatian utama kita, comfort zone kita. Uang, tata, harta, kekayaan, kesenangan, hobi, apalagi prestasi, popularitas, segala hal yang akhirnya bisa menjadi berhala, mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan dan beralih kepada hal-hal yang sifatnya duniawi itu. Rasul Paulus memberikan teladan bagaimana kita harus melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri, fokus kepada apa yang di hadapan kita, panggilan surgawi. Filipi 3 ayat 13. Ayo, fokuslah pada apa yang Allah inginkan dan kehendaki untuk saya dan saudara genapi melalui dan di dalam hidup kita. Setiap kita punya panggilan masing-masing dan peran masing-masing untuk kerajaan Allah. Mari laksanakan dengan setia, karena kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan yang harus kita lakukan. Lukas pasal 17 ayat 10. Amin. Tuhan Yesus memberkati selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan.